kemudian rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bunda atas bimbingan yang sudah diberikan kepada kami. Dan izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ana Lailatul Qadriyah, instansi SMK Negeri 3 Magelang dengan mentor Ibu Mila Yusdiana SPD MM4. Baik Bapak Ibu, Bu Mila izin menyampaikan terkait adapun RHK yang sudah saya rencanakan berdasarkan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi ada 4 poin. Dari keempat rencana hasil kerja atasan ini, saya memilih atau merencanakan 2 RHK. Yang pertama yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan dan terkelolanya pelaksanaan pembelajaran. Untuk terkelolanya pengembangan kompetensi guru, rencana yang sudah saya tetapkan yang pertama yaitu mengikuti pelatihan atau diklat baik yang terprogram dari pemerintah maupun secara mandiri, baik itu secara luring maupun secara daring. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Ini sebenarnya hal baru dari yang tahun-tahun sebelumnya belum pernah saya ambil, dan atas masukan Bu Mila saya mencoba, semoga ini nanti bisa saya laksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran bersama dengan rekan sejawat. Terkait dengan yang RHK yang pertama yaitu mengikuti pelatihan atau diklat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun secara mandiri baik luring dan daring, itu indikator kinerjanya yang ditetapkan adalah tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi dengan peran guru di sekolah. Peran guru, kita sebagai guru di sekolah mempunyai banyak peran. Yang paling utama adalah peran kita di kelas yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Yang targetnya yang ingin saya capai adalah 2 dokumen dengan ketercapaian 100% selama 1 tahun. Adapun kegiatan atau tahapan yang akan saya lakukan yang pertama yaitu mendaftar kegiatan, mengikuti kegiatan, membuat laporan, mengimplementasikan dan mendiseminasikan. Output yang saya harapkan yaitu 2 sertifikat pelatihan. Jadi minimal dalam 1 tahun saya mengikuti 2 kali pelatihan. Adapun nilai berakhlak yang muncul yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah loyalitas, karena saya insya Allah akan berusaha untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, memberikan yang terbaik, kemudian dengan penuh rasa tanggung jawab, kemudian memilih juga materi-materi yang saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa saat ini. Jadi ada loyalitas, integritas dan juga adaptif. Kemudian yang kedua terkait dengan peran narasumber berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Indikator kinerja yang diharapkan adalah terlaksananya kegiatan berbagi praktek baik di komunitas belajar. Targetnya adalah 1, jadi hanya saya menargetkan 1 kali untuk minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk menjadi narasumber. Tercapainya 100% dan selama 1 tahun. Kegiatannya dan tahapannya adalah karena sudah tergabung dengan komunitas belajar, berarti hanya tinggal bagaimana saya bisa berbagi praktik baik di dalam komunitas belajar tersebut. Output yang dihasilkan adalah 1 sertifikat sebagai narasumber dan nanti dilampiri dengan laporan selama kegiatan dan juga materi-materi yang disampaikan. Nilai berakhlak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah loyalitas, integritas dan kolaboratif. Kenapa saya menambahkan di sini kolaboratif? Karena di dalam proses menjadi narasumber pasti kita melibatkan banyak orang, kita menjalin komunikasi, berdiskusi dengan pihak lain. Jadi di situ terjalin kolaborasi antara rekan baik sesama anggota komunitas belajar maupun pengurus atau panitia dalam komunitas belajar tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu partisipan observasi praktik pembelajaran. Untuk indikator kinerjanya yaitu terlaksananya kegiatan observasi pembelajaran bersama rekan sejawat. Targetnya 1 dokumen, ketercapaian 100% selama 1 tahun. Adapun kegiatannya adalah, mohon maaf, itu ada, saya sampaikan salah Ibu. Kegiatan dan tahapannya adalah untuk praktek pembelajaran ini ada 3 tahapan yang akan kita lakukan, dari mulai pra observasi yang berisi berdiskusi terkait dengan perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan observasi di kelas. Yang ketiga yaitu pasca observasi yang berisi terkait dengan refleksi, umpan balik dan rencana tindak lanjut. Adapun output yang diharapkan adalah 1 laporan dengan nilai berakhlaknya loyalitas, integritas dan kolaboratif. Itu terkait RHK yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu RHK terkelolanya pelaksanaan pembelajaran. Dalam
kegiatan atau RHK. Yang pertama yaitu merencanakan dan membuat administrasi pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran yang aktif dan interaktif, dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian dan evaluasi. Terkait yang pertama yaitu merencanakan dan membuat administrasi pembelajaran, indikatornya yaitu tersedianya modul ajar, materi pembelajaran, dan media pembelajaran. Targetnya yaitu 3 dokumen, ketercapaian 100% selama 1 tahun. Kegiatan atau tahapannya yang pertama yaitu membuat modul ajar, PowerPoint, dan video materi pembelajaran. Outputnya adalah administrasi pembelajaran yang lengkap. Jadi tidak hanya modul ajar saja, tapi dilengkapi dengan beberapa PowerPoint pembelajaran, video pembelajaran yang saya buat, kemudian juga game, saya tambahkan tulisan game pembelajaran yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Kemudian nilai yang diharapkan yaitu integritas dan kompeten. Untuk yang berikutnya yaitu melaksanakan pembelajaran yang aktif dan interaktif. Keaktifan dari anak ini nanti direkap secara tidak langsung dengan daftar hadir. Kemudian materi pembelajaran, bagaimana mereka berinteraksi dengan materi pembelajaran yang saya siapkan, dan juga media pembelajaran. Targetnya adalah 3 dokumen dengan ketercapaian 100% selama 1 tahun. Adapun kegiatan dan tahapannya adalah mempersiapkan daftar hadir dan juga materi pembelajaran seperti yang sebelumnya. Kegiatan dan tahapannya, yang selanjutnya yaitu outputnya, yaitu hasil kerja atau produk siswa. Hasil kerja atau produk siswa tidak harus dalam berupa barang yang terlihat, tapi keaktifan, bagaimana mereka menciptakan sebuah, kalau dalam bahasa Inggris adalah komunikasi yang baik, itu sudah bentuk dari hasil kerja atau produk siswa secara tidak langsung. Kemudian akhlak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah kompeten, integritas, dan adaptif. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan penilaian dan evaluasi. Indikator kinerjanya yaitu tersedianya LKPD baik online maupun offline, kemudian daftar nilai dan indikator penilaian yang jelas. Targetnya yaitu 1 dokumen. Kenapa 1 dokumen? Meskipun itu di situ saya menyebutkan 3 karena itu lampiran. Kemudian ketercapaiannya adalah 100% selama 1 tahun. Kemudian kegiatan dan tahapannya yang pertama yaitu melakukan penilaian baik secara formatif maupun sumatif, kemudian mengevaluasi dan merefleksi. Jadi tidak berhenti sampai mengevaluasi saja, tapi merefleksikan. Kemudian output yang diharapkan adalah rekap nilai ketuntasan siswa, hasil refleksi, dan juga rencana tindak lanjut berdasarkan refleksi dan evaluasi yang sudah dilakukan. Nilai berakhlak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah integritas dan juga adaptif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan RHK yang sudah saya rencanakan, masukan dan saran dari Bu Mila selaku mentor. Terima kasih kepada Bu Ana yang sudah memaparkan. Selanjutnya Ibu Mila Yustiana SPD M4 untuk memberikan masukan atau saran kepada Bu Mila. Dengan mengobservasi praktik pembelajaran untuk di kelas atau di kelas bersama rekan sejawat. Berarti untuk mapel bahasa Inggris ini di sini. Sebenarnya kalau yang ini bebas sih. Jadi saya karena yang dilihat tidak hanya materi. Partisipan observasi praktik pembelajaran. Ya. Praktik berarti persiapannya dari apa itu nanti? Berarti jenengan kan melihat pembelajaran Bu Okti atau Bu Eni, dan saya dilihat juga. Oke, saling mengobservasi. berarti berbagi ya. Oh, iya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik baik pembelajaran. Oh iya. Jadi mengobservasi teman-temannya kan, dan dari temannya balik juga observasi. Kita melakukan observasi karena kita kategori levelnya, mohon maaf sudah kategori ya sudah lewat ya, setahap lebih tinggi. Kebetulan kan Bu Ana ini juga guru penggerak dan PP misalnya gitu, sehingga
selangkah lebih maju dari yang temannya. Dan di sini dengan berbagi praktik baik dulu seperti kita sekolah kita juga sama berbagi praktik kepada SMK yang lain. Setelah itu SMK itu melihat juga punya kita seperti itu. Ya, kita melakukan contoh seperti saya berbagi praktik Bu Ana ke sekolah itu itu ingin melihat punya kita seperti apa gitu kan. Oh iya betul, kalau SMK 3 itu selangkah lebih maju dari sekolah lain. Ini juga Ini yang diobservasi nih Bu, maksudnya saya yang diobservasi atau saling mengobservasi? Kalau jenengan merasakan jenengan punya level kategori sudah punya sertifikat guru penggerak, sertifikat PP, itu kan bekal amunisi jenengan lebih banyak kan begitu. Justru jenengan yang melakukan observasi kepada teman-teman gitu. Ya pada rekan sejawat, bukan bersama rekan sejawat. Tapi kalau misalnya memang mau bersama rekan sejawat nggak masalah. Bersama itu jadi jenengan yang jadi partisipan, jenengan juga menjadi narasumber gitu. Saling ya. Jadi makanya ini bersama rekan sejawat. Oke, terus yang berikutnya persatu tadi yang dua kan nomor 2. Pengelolaannya masih ke pengembangan deh. Iya. Ini jenengan menjadi narasumber di komunitas belajar. Di situ jenengan belum berani nilai beralatnya inovatif. Inovatif maksudnya di sini jenengan mungkin membuat suatu model pembelajaran yang beda misalnya gitu. Pernah tidak melakukan itu, terus jenengan berbagi prakteknya kepada kombel bagaimana pendampingan sebagai coach itu ya, apalagi kalau case by case ya, jenengan menangani suatu kasus yang kasusnya tersebut berhasil seperti itu. Nah itu dijadikan best practice-nya jenengan. Kalau jenengan berani, jadi itu kan di situ kreatif dan inovatif ya. Inovatif itu tidak harus dengan IT ya, tidak harus membuat sesuatu hubungannya dengan IT, tidak. Tapi bagaimana mungkin jenengan di dalam belajar seperti contohnya dulu SMK mana ya, dia bahasa Inggrisnya biar karena bahasa Inggris ya, bahasa Inggris cepat diterima anak-anak, terus anak-anak bisa sampai jadi gini anak-anak tuh akhirnya pintar berkomunikasi pakai bahasa Inggris walaupun tidak sesuai grammar. Dia itu dengan teknik tepuk tangan, pernah dengar nggak? Tepuk tangan, pokoknya ada tekniknya dia itu. Nah itu sampai pada akhirnya mengantarkan beliau menjadi guru baik ya seperti dia. Kalau pernah dengar itu ada, jadi melakukan satu metode agar anak tersebut pintar berkomunikasi, lebih kepada conversationnya, tidak yang penting bisa menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Sama Pak Mansur juga sebenarnya bisa Pak, bagaimana pendekatan kepada anak supaya anak itu lancar membaca Quran misalkan. Ada metode-metode yang itu kan masuk kategori inovatif. Kalau bisa sih saya mengharapkannya seperti itu, karena masih muda-muda punya banyak ide yang brilian kan, daripada yang saya udah pokoknya given saya tuh melihat ini ya wis gitu. Nah, kalau yang muda-muda ini kan punya banyak ide yang bisa jadi itu menjadi keunggulan di dalam itu sih macam-macam. Oke, itu yang itu yang ini ya nomor 1 ya, nomor 2-nya masih ada tuh waktu ini. Terus pelaksanaan pembelajaran terus merencanakan membuat administrasi, yang berikutnya laksanakan pembelajaran, persiapkan data
Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya Edi Bilal Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi